pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Hai warga Bandar Lampung, tahukah kamu kemana sih perginya sampah-sampah yang kita hasilkan setiap hari? Mulai dari sisa makanan, sampah plastik, sampai sampah botol-botol minuman yang kita minum setiap hari. Kota Bandar Lampung adalah rumah bagi ribuan jiwa. Dan kita setiap hari selalu menghasilkan bertonton sampah. Tapi, pernahkah kamu berpikir bagaimana sebenarnya pengelolaan sampah ini diatur dan siapa yang bertanggung jawab? Dan yang terpenting, bagaimana peran kita sebagai warga dalam pengelolaan sampah? Dalam video kali ini, aku dan teman-teman akan menyelami lebih dalam tentang hukum pemerintahan daerah terkait sampah di Bandar Lampung. Mari kita mulai dari dasar hukumnya. Urusan pengelolaan sampah ini bukan hanya sekedar masalah teknis, tapi punya payung hukum yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengelolaan sampah ini menjadi salah satu urusan pemerintahan konkurer yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Artinya, pemerintah pusat daerah dan daerah berbagi tanggung jawab, tapi pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ini adalah undang-undang khusus yang di dalamnya mengatur secara detail bagaimana sampah harus dikelola mulai dari hulu sampai hilir. Nah, dari kedua undang-undang ini lahirlah peraturan-peraturan yang lebih spesifik di tingkat daerah, yaitu peraturan daerah atau Perda. Untuk Bandar Lampung, kita mempunyai Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Perda tersebut menjadi pedoman utama bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sampah di wilayah kita. Ini juga mengatur hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Sebagai bagian dari sistem desentralisasi, pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dengan pembagian kewenangan yang jelas dan terstruktur. Pembagian kewenangan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Meskipun terdapat pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota dengan berpanduan pada prinsip subsidiaritas, di mana urusan yang dapat ditangani daerah tidak perlu ditangani pusat, namun dukungan teknis, regulasi, dan pembiayaan dari tingkat yang lebih tinggi tetap diperlukan. Siapa sih aktor utama di Provinsi Bandar Lampung ini? Aktor utama tentang persampahan di Provinsi Bandar Lampung adalah pemerintah Provinsi Bandar Lampung dan Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup, di mana kedua ini merupakan garda terdepan dalam masalah persampahan di kota ini. Selain menjadi garda terdepan persampahan di Kota Bandar Lampung, DLH juga memiliki tugas dan fungsinya. Yang pertama, DLH memiliki tugas dan fungsi sebagai pembuat kebijakan jangka panjang untuk persampahan di Kota Bandar Lampung. Yang kedua, DLH juga berfungsi sebagai menyediakan sarana dan prasarana dari seperti TPA, pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS, dan lain sebagainya. DLH juga memiliki fungsi sebagai pengangkutan dan pemrosesan sampah, di mana sampah-sampah yang dibawa dari TPS diproses melalui ke TPA baku. Selanjutnya adalah edukasi. DLH juga harus mengedukasi masyarakat Lampung tentang pentingnya memilah-memilih sampah sebelum dibuang ke TPA. Yang terakhir, DLH sebagai penegak hukum, di mana DLH harus memberi sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada kepada masyarakat yang melanggar peraturan. Semua sampah yang sudah diangkut dari TPS dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir di Provinsi Lampung adalah TPA Bakung, di mana TPA Bakung setiap harinya menerima beribu-ribu ton sampah, namun terdapat tantangan. Beribu-ribu ton sampah yang masuk tersebut menumpuk setiap harinya karena keterbatasan lahan. Hal ini menjadi pekerjaan utama bagi pemerintah dan masyarakat Lampung untuk segera mengatasinya. Tantangan dan inovasi dalam melakukan pengelolaan sampah. Dalam kita melakukan pengelolaan sampah, bukan berarti hal itu tidak tanpa adanya dengan tantangan. Beberapa tantangan antara lain seperti
Yang pertama adalah meningkatnya volume sampah. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya seiring pertumbuhan penduduk. Hal ini menyebabkan juga meningkatnya beberapa volume sampah di beberapa daerah di wilayah Kota Bandar Lampung. Yang kedua adalah kesenjangan infrastruktur dan teknologi. Kesenjangan infrastruktur dan teknologi yang ramah lingkungan seperti di beberapa wilayah Kota Bandar Lampung, hal ini juga meningkatkan kesulitan terhadap upaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih paham dengan pengelolaan sampah yang baik. Yang ketiga adalah perilaku masyarakat. Beberapa perilaku masyarakat juga masih menjadi suatu tantangan dikarenakan beberapa masyarakat masih tetap saja membuang sampah di beberapa tempat. Selanjutnya, kita juga harus menggalakkan perilaku seperti 3R, yaitu reuse, recycle, dan reduce. Hal ini dioptimalkan supaya masyarakat lebih mengerti dalam memilah-milah sampah dan pengelolaan sampah yang benar. Hal ini bukan berarti kita bisa melakukannya tanpa dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah Kota Bandar Lampung. Maka daripada itu, kita juga harus menggalakkan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih mengerti dan mementingkan betapa pentingnya dalam pengelolaan sampah dan pemilihan sampah tersebut. Tentu saja, langkah dan inovasi ini merupakan edukasi yang sangat penting. Ini adalah menjadi langkah pertama agar masyarakat dapat memahami betapa pentingnya untuk melakukan pengelolaan sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Inilah bagian terpenting. Kita sebagai masyarakat harus sadar akan itu. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Contohnya, yang pertama, memilah sampah seperti sampah anorganik dan sampah organik. Yang kedua, mengurangi sampah plastik sekali pakai. Seperti contohnya, menggunakan tumbler minum dan menggunakan tas tote bag. Yang selanjutnya, mengikuti kegiatan atau komunitas kebersihan lingkungan, seperti mengikuti kegiatan kerja bakti, gotong royong, atau mengikuti komunitas sampah daur ulang. Kemudian, tidak membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, apabila melihat orang lain membuang sampah, kita sebaiknya harus menegur agar orang lain ikut tersadar akan kebersihan lingkungan. Ingat, satu tindakan kecil kita bisa berdampak bagi lingkungan. Mulailah sadar dari diri kita sendiri. Pemerintah sudah menyiapkan payung hukum dan program kebersihan lingkungan. Saatnya kita yang bergerak dan mulai tersadar akan kebersihan lingkungan. Jadi, pengelolaan sampah di Bandar Lampung adalah ekosistem yang kompleks. Karena melibatkan hukum, melibatkan pemerintah, dan juga yang paling terpenting adalah partisipasi dari kita semua. Maka, mari wujudkan Bandar Lampung yang sehat, bersih, dan lestari. Jadikan sampah bukan masalah, melainkan sumber daya yang bisa kita olah kembali. Mari kita mulai dari dasar hukumnya. Masalah pengelolaan Tantangan dan inovasi dalam pengelolaan sampah. Dalam kita melakukan pengelolaan sampah dan berapa pengelolaan tempat. Ingat, satu tindakan kecil kita bisa berdampak bagi lingkungan. Mulailah sadar dari diri kita sendiri.